guys, kita langsung aja lihat pertarungan yang bakal terbuka antara teman-teman dari tim Onyx melawan teman-teman dari tim Revenge ya. Revenge dengan logo baru, apakah bakal membawa semangat baru nih teman-teman? Nah, kita lihat aja permainan yang akan terjadi dari tim mereka untuk game yang keempat guys ya. Dengan pengambilan card buff yang tentunya akan mencoba diamankan langsung oleh seorang Adhan. Purple yang kini akan mencoba dikunci. Ryan kini akan melakukan tarikan mancing mania mantap. Akankah berhasil terjadi? Namun lihat juga di area bottom lane Skawi juga masih mencoba untuk berhati-hati. Lakukan beberapa platingan terlebih dahulu dan melawan seorang Jack kali ini. Jack yang mencoba untuk memakai hero Batrick ya. Wah, ini akan mencoba untuk menjadi Uchiha Jack guys. Dimana satu buah hook pun ternyata berhasil terbuka. Dan apakah poin pertama berhasil diamankan? Jack mencoba bersinar, satu tembakan hampir saja berhasil membuat Skyway pun hilang. Sementara kita lihat rotasi yang kini dilakukan langsung ke arah tengah. Apakah bakal malah membuat bencana? Geo yang mencoba untuk menarik langsung serang Sisiro dan ada backup dari serang Carlo dari area belakang, namun malah membuat tarikan terjadi. Sebuah first bolt akan didapatkan langsung di tangan dari serang MC Zero di gamenya kali ini. Apakah Skyway jadi dark system? Melihat dengan gold lane-nya Skyway sih harusnya bakal jadi pertarungan seru sih guys ngelawan Jack guys, karena Jack juga salah satu gold laner top tier ya. Dimana first bolt akhirnya berhasil terbuka di area top lane dengan adanya fast guard yang berhasil untuk bisa mengambil ke arah pemain. Namun kini pembalasan terjadi. Satu bomohan lasit yang berhasil ternyata terbuka. Zeyan membuat poin tambahan terbuka untuk pasukan dari tim Revenge di area atas sana. Ada di Mas Satka, ada di match 7 dan 8 bang kalau mau gaskan. So tadi chat. Bentar aku cek apakah ada. Kayaknya habis deh kemarin gak sih? Bisa kadang slot. Dan kita lihat pengambilan kartu tarta kini akan terbuka untuk pasukan dari teman-teman tim Revenge yang akan mulai mencoba mengambil. Tapi Adhan berhasil merebut dengan satu retribution yang ternyata cukup ready. Bahkan Jig berhasil juga memenangkan pertarungan pertamanya dan Skyway pun hilang. Mulai dengan adanya Inspire yang juga ternyata harus digunakan ya. Shieldnya perlahan kini akankah mulai dihancurkan. Dimana Ryan pun sedang menunggu di area bus dan kini akankah mulai bersiap untuk bisa membuka lagi sebuah tarikan. Kita lakukan lagi beberapa platingan yang ada di arah top lane. Mencoba berhati-hati dengan fast guard yang tadi udah berhasil untuk mendapatkan poin pertamanya. Dan mencoba untuk mengambilkah ke arah Kelomang dengan perebutan yang kini bakal terjadi. Kedua tim harus berhati-hati. Ini Bang Mar, Roam kita. Ih beneran kah? Dennis diculik kah guys? Wah berarti Dennis. Wah ini timnya tim. Wah kayaknya aku tahu sih nama timnya Bang Roy ya. Pasti AMB kah? Anak Medan Berjaya ya. Buset, karena mereka berdua orang-orang Medan tuh guys. Satu tarikan berhasil terjadi. Carlo pun dalam ancaman mencoba untuk kabur, tapi Thanos Riven tadi sempat digunakan duluan. Di mana Flicker pun menjadi penyelamat untuk serang Carlo pun kini pulang ke arah belakang sana. Dan lihat ada backupan yang juga cukup kuat untuk bisa memaksakan Adhan kalau untuk kini terkena eliminasi. Sementara mancing mania mantap gagal terbuka. Di mana Zayan pun juga kini harus melawan beberapa pemain dan harus membuat dirinya pun digugurkan di sana. Setelah Black Dragon Form pun juga kini digunakan. Kita mencoba untuk mengejar. Fastguard kali jadikan pilihan. Mencoba untuk hisap dari segi darah. Namun nggak terlalu dekat untuk bisa menyambar ke arah serang Fastguard. Membuat kita harus dan lagi mengalami kesulitan. Dan kini mulai kembali memperebutkan ke arah sebuah Kelomang yang ternyata berhasil untuk bisa dia amankan. Sayang sekali Fastguard harus gagal. Dan lihat pertangan lain di bagian tengah kini akankah berhasil untuk bisa terjadi di bagian bottom lane. Wave-nya pun masih mencoba untuk diplating, dimana kali ini gengkingan pun harus membuat kita pun tertumbangkan. Tata mulai cukup ready, diandalkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx yang kini akan mencoba untuk mengambil satu buah space yang ada di arah atas sana. Adhan mencoba untuk mengambil dengan cukup cepat. Retribution mungkin bakal juga ia gunakan. Dan ternyata gagal untuk digunakan dengan space yang masih begitu banyak ya. Dan pasukan dari teman-teman tim Revenge malah ngasih dengan mudah. Untuk turtle-nya di game yang sekarang 2 turtle udah berhasil pasukan dari teman-teman timnya Onyx ya bisa dapatkan. Dan kita akan lihat bagaimana perjuangan yang akan mereka lakukan untuk bisa mengunci turtle yang ketiga guys. Lihat ada beberapa platingan yang masih akan terjadi. MC Zero perlahan membuka lagi beberapa platingan.
Dimana seorang Skyway membutuhkan sebuah bantuan. Carlo mulai ke arah bawah. Lompatan kini akan terjadi. Dimana penghancuran turret pun bakal menjadi opsi yang sebenarnya kini akan mencoba untuk diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Membuktikan bahwa memang Jack ya menjadi pemain yang sangat-sangat penting. Namun sayangnya dengan perhatian yang gak cukup baik membuat kita ternyata juga berhasil untuk menghancurkan turret pertama. Ini harus berlawan seorang Jack. Apakah berhasil bisa survive? Penetrasi seperti tembakan langsung, namun gak bisa selamat di tangan seorang kita. Poin pertama dari seorang kita ternyata berhasil terbuka. Gimana pengambilan ke arah gelombang pun juga akan berhasil diapatkan. Adhan mencoba mengejar. Phantom Mission pun cukup ready untuk bisa menusuk langsung keberadaan seorang kita. Sementara di bagian tengah pun juga ada pertarungan lain di mana seorang Skyway pun juga kini harus mencoba untuk selamat bertahan dengan sebuah hook yang tadi seorang Ren pun sempat lakukan, namun tersambar dengan MC Zero meskipun Ego pun berhasil untuk membuka pembalasan lagi. Dan Winter Coil pun menjadi penyelamat di mana seorang Zean masih gagal untuk bisa menangkap seorang Ren, dan malah ada sebuah counter yang terjadi di mana Arhu pun juga malah cukup ready menarik seorang Carlo dan harus terlepas langsung dengan tembakan dari Jack yang berhasil membuka lagi pengambilan. Wah, ini teman-teman dari timnya Revenge terlihat kehilangan 3 pemain ya. Dan mereka harus cari cara yang tepat karena tahap ketiga bentar lagi bakal muncul dan harus mereka persiapkan ya. Dari sekarang jika mereka ingin melakukan sebuah penggagalan untuk Perfect Turtle yang mungkin akan mencoba untuk diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx ya. Ya, dengan satu serangan dari Adhan, pastikan Turtle untuk langsung dia amankan. Sementara pertarungan lain di area tengah kini juga akan terbuka. Harus mencoba untuk meminimalisir tentunya pemain-pemain dari pasukan tim Onyx untuk bisa menuju ke arah purple-nya. Dan kita lihat Zean masih mencoba untuk menyerang. Di saat ada serang Yoga yang mencoba untuk menarik seorang Ryan. Namun ada beberapa wave minion yang juga kini mulai mencoba untuk masuk ke arah tengah dan turret perlahan mulai mencari bongkar. Oracle mencari item lain yang berhasil ternyata diamankan oleh seorang Fastguard. Sehingga satu berotasi mungkin bakal terjadi lagi. Tapi persiapan untuk bisa mendapatkan Lord pun juga harus dilakukan sejak dini ya. Dimana tentunya teman-teman dari tim Revenge ini mulai malah mencoba ya untuk melakukan setup terlebih dahulu untuk bisa mengunci ke arah Lord yang nantinya bakal berada di bawah. Ryan harus mencoba untuk mencari pemain, tapi kita terlihat malah tersambar langsung dengan satu boblodihan. Pengurungan terjadi ke arah seorang kita, dimana Fastguard pun menambah poin killnya. Poin kedua yang ternyata berhasil diamankan oleh seorang Fastguard di sana. Buat pasukan dari tim Revenge pun kini apakah dalam masalah? Dimana wave minion pun kembali akan mencoba dijalankan. Arf pun ternyata cukup ready menarik seorang Yugo dan Ryan mendapatkan strike kembali. Lihat dengan 2 orang pemain yang kini harus tereliminasi memudahkan penghancuran turret pun ternyata untuk terjadi. Bersama dengan satu baruk lagi yang juga berhasil menarik langsung seorang Zean. Ini bencana. Ryan dengan tarikan godnya. Apakah bakal ada satu tarikan lagi yang berhasil memastikan kita pun dalam bahaya. Dan Carlo terlihat juga harus mencoba untuk berhati-hati dalam sebuah ancaman. Karena Skyway yang terlihat juga di arah top lane bisakah dijadikan opsi untuk pasukan dari Onyx agar bisa untuk dapatkan juga tentunya. Lihat dengan satu Phantom Execution yang tentunya masih disimpan. Adhan menunggu momen yang tepat, dimana pertarungan ini malah terjadi langsung di bagian tengah dan Glodihan menjadi opsi terbaik untuk bisa langsung membuat Carlo pun ternyata harus ditumbangkan. Dengan kita yang harus juga kembali ke pulang, tapi Zean dalam ancaman tertembak di bagian jantung. Dimana Jack pun menambah lagi poin kill dan harus ada beberapa wave minion yang kini mulai masuk langsung ke area tengah untuk kali ini. Tarikan pun dilakukan lagi, juga harus berhati-hati. Dimana pengambilan Lord pun juga kini akan mulai mencoba untuk dikunci oleh pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Lord yang pertama seperti akan mencoba untuk diamankan ya, namun SOD menusuk sepertinya. Apakah bakal membawa Skyway untuk langsung berteleport di area bawah? Nah, pengambilan karena Lord berhasil dipermudah di tangan dari sangat Han yang berhasil menggunakan satu buah retributionnya. Guys, ini terbantai-bantai Kak Revenge kah? Waduh guys, ternyata debut resmi ya Skyway untuk tim Revenge ternyata kini mulai diambang-ambang kekalahan nih teman-teman ya. Dan malah membuat Jack ya menunjukkan permainan terbaik dengan 5 tumbangan dan berhasil hanya
ditumbangkan sebanyak 1 kali ya. Dimana surprise dengan 1 buah pelodihan pun juga akan terjadi. Carlo mencoba melompat, namun malah menjadi opsi tumbangan keduluan, dimana pelodihan menyambar ke arah dirinya. Setelah turun di bagian tengah pun harus malah kini ditumbangkan duluan. Menjadi tim yang masih cukup kuatkah untuk bisa menahan agar base di bagian dalam gagal dihancurkan ya. Namun lihat dari samping, Skyway seperti yang gak akan dikasih mudah untuk berhasil kabur. Kini mencoba melawan beberapa pemain dan harus hilang di sana. Tidak masalah kalah sekali, masih ada hari ke depan untuk bersinar. Kelas Roy. Emang boleh Roy sebijak itu Roy? Wih, jarang-jarang guys Roy bijak ya. Roy bijak ini Israel kah? Lompatan berhasil untuk mengenai. Tes revive pun digunakan. Kita pun siap membackup. Dan 1 buah Crimson Beacon juga akan terbuka di tangan dari serang Hugo. Dimana kini ada serang Carlo yang malah berhasil untuk malah mendapatkan point kill. Dan kini ada 1 ancaman yang masih terbuka. Dimana pasukan dari tim Onyx pun kembali mencoba untuk berada ke arah belakang, mencoba untuk mempersiapkan lagi mungkin setup tambahan, dimana pengambilan ke arah bab mungkin bisa menjadi kunci utama juga untuk tim mereka. Dimana Lasit pun juga terbuka. Zean tadi sempat mencoba untuk memasakkan serangannya di arah depan sana ya. Dan memang chemistry sih yang menjadi masalah dari teman-teman tim Revenge untuk match yang pertama kali ini ya. Dimana mereka emang baru debut ini guys, apalagi dengan adanya Hugo juga ya. Sehingga memang masih banyak evaluasi dan harusnya nanti akan ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi di game yang ke-5 mungkin, ke-5 ya. Karena ke-5 juga lawannya tim dan harusnya lebih keras lagi nih guys malah guys. Wah, ini akan kita lihat bagaimana setup yang akan terjadi dari teman-teman tim Onyx ya. Ini mau nyari player, buset Roy mau nyari player kah? Gas kan Roy, bikin poster gak sih Roy? Bikin poster gak sih Roy? Ya, serangan masih akan terbuka. Dimana lompatan serang Carlo pun kini akan membuat bencana. Godlike didapatkan. Dimana tembakan ke arah serang Hugo pun hampir saja membuat dirinya pun jadi pilihan. Namun dengan sing-singan dari serangan Han masuk ke bagian dalam, membuat Zean pun terancam. Dan Hugo pun kini sendirian mencoba bertahan dengan 1 buah Crimson Beacon yang sempat diaktifkan dan flicker. Tadi sempat bahkan dilayangkan, mencoba untuk survive, namun beberapa Webnion pun kini bakal mulai masuk langsung ke area tengah di gamenya kali ini. Dan ini menjadi bencana lebih, dimana pengambilan Carlord mungkin bisa menjadi pilihan juga untuk seorang Adhan di gamenya kali ini. Pasti nggak disebar Sigit ini dasar katanya. Udah kah? Coba kalau ada infokan ke grup gak sih? Biar nanti kalian yang pengen langsung dapet info A1 teman-teman ya. Kalau ada yang member-member gitu yang pengen masuk, gaskan tuh ya. Kita tahu kalian cocok di PSL, di timnya Roy. Kini Aro pun tersisa sendirian. 1 buah serangan memastikan bahwa Tahan melakukan 1 buah double kill. Dimana wipeout pun juga harus terjadi dan kini akan mencoba untuk langsung membuka kemenangan di gamenya kali. Dan pasukan dari tim Onyx berhasil mengalahkan pasukan dari tim Revenge di game yang keempat teman-teman ya. Kan harus terjadi dari teman-teman tim Revenge ya. Semoga ada perubahan yang terjadi untuk tim mereka. Dan Onyx memang sangat GG ya tentunya dengan permainan dari Jack yang juga sangat-sangat berbahaya. Uchiha Jack berhasil mengalahkan timnya sendiri di game yang keempat guys. Gelo Uchiha Jack guys. Berarti sekarang kita kasih nama Jack Uchiha Jack ya teman-teman ya. Sepertinya Bang Jack ingin masuk guys. Kayaknya ada konspirasi gak sih guys? Kenapa Bang Jack ingin mencoba untuk ngelawan tim dari Revenge? Karena dia pengen tahu ya kelemahan-kelemahan dari tim Revenge ya sih. Karena namanya juga Uchiha Jack guys. Kalau kalian tahu dan kalian ngikutin Naruto ya, Itachi itu adalah orang yang tidak jahat guys. Dia adalah pelindung desa Konoha teman-teman ya. Nah itulah, mungkin itu yang dilakukan oleh Jack sebagai Uchiha Jack ya di game kali ini ya. Semua karena Franco-nya Franco-nya emang tarikannya gacor sih guys. Itu tarikan God bro. Down banget gue katanya. Nesra keren kata Joy MVP ternyata ya dengan 13 poin kill dan hanya 1 kali tumbang guys. Menjadi mid laner berbahaya ya, yang mengancam tentunya karena teman-teman dari tim Revenge
Dimana dua cok atas terjadi ke arah Skyway dan juga Carlo. Gagal menunjukkan permainan terbaik, cuman masih ada satu game lagi yang bakal terjadi dan ini bakal ngelawan tim yang juga sangat kuat ya. Udah dapetin 2 kemenangan, tentunya mereka nggak mau ngasih 1 kekalahan. Untuk game yang berikutnya ada tim dari SIS ya, yang bakal menjadi lawan mereka dengan 3 silver dari Yugo, Zean dan juga Kite. Sementara full emas ya dari Jack, Fastguard, Adhan dan juga Ryan. Kita juga melihat Ryan yang sangat menarik, tarikan-tarikannya sangat on point. Jack juga punya damage yang begitu besar, sering kali mendapatkan point kill dengan tembakan-tembakannya. Dan Fastguard ya, ini cukup bisa memberikan support bersama Adhan ya, yang juga sering kali menambah serangan daya gedor dengan satu combo ya, yang membuat sering kali teman-teman dari tim Revenge pun juga kehilangan pemainnya guys. Oke, Sasik juga akan bisa cek dan kita akan coba lanjut ke game yang selanjutnya. Let's go! Ini ada momen highlight juga teman-teman ya. Momen highlightnya nih. Boleh nih. Mes 8 cariin Mark katanya. Coba tuh kalian ada yang mau gak tuh kalau ke PSL guys? Paling nanti di chat sih Bang Kusar, soalnya aku udah infoin juga tuh di saluran ya, sama di status ya. Coba dicek aja akun Wawanya, siapa tahu ada yang ingin coba ya. Jadi ngerti gue kenapa sekali trauma sama prank Kevin. Nah, digendong gue juga tahan. Gimana guys? Gacor kah? Slotku ada berapa? Ada 5 Roy. Tadi di 7 kan ya? 5 ya? Sempet bingung mau main mid apa tadi. Ternyata pilihan Kimi tidak terlalu buruk dan malah mendapatkan MVP cuy. GG cuy. Semoga ada perubahan ya di game berikutnya ya teman-teman ya, buat teman-teman dari tim Revenge guys. Oke, let's go. Ada mes kosong nggak bang? Ada, kebetulan ada guys. Di 78 masih kosong, kok kalian mau coba gas kan?